Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilannya, dan kita sekarang melanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini saya mengambil dari tafsir Ayatul Ahkam, bab tentang imaratul masajid. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'malukum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr, padahal mereka menyaksikan bahwasanya mereka itu kafir. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu habitat a'maluhum, gugur amal-amal mereka, wa finnarihum khalidun, dan di neraka mereka kekal. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas sholata, mendirikan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, serta tidak takut kecuali kepada Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itu termasuk dari bagian orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebab turun dari ayat ini, ruwiya anna jama'atan min ru'asa Quraisy usiru yauma badrin fihim al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, bahwa ada sekelompok dari pemimpin Quraisy
tertawan pada saat perang Badar. Di antara mereka itu adalah Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaihim nafaru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ayyaruhum bisyirki. Maka kemudian sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela mereka tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Ali bin Abi Thalib kemudian juga mencela pamannya sendiri Al-Abbas karena telah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memutuskan tali silaturahim. Maka kemudian kata Al-Abbas, tadhkuruna masawi'ana wa taktumuna mahasinana. Kalian ini menyebutkan kejelekan-kejelekan kami, tapi menyembunyikan kebaikan-kebaikan kami. Mereka kemudian bertanya, faqalu wa hal lakum min mahasin? Apakah kalian itu punya kebaikan? Qalu na'am, ya, kami punya kebaikan. Inna lana'murul masjidal haram. Kami ini memakmurkan Masjidil Haram, wa nahjubu al-Ka'bah, wa nasqi al-hajij. Kami tutupi Ka'bah dengan kiswah. Kami juga memberikan minuman kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Maka kemudian turunlah ayat Al-Quran ini, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah, bahwa orang-orang musyrik itu bukanlah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjelaskan siapa yang sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sabab nuzul. Kemudian di dalam ayat ini ada perbedaan qiraah juga. Qiraah tentang ayya'muru. Qara'al jumhurul ulama, dalam hal ini ulama al-qiraah, membaca ayya'muru sebagaimana yang kita baca ayya'muru masjidallah. Akan tapi ada juga yang membaca ayyu'miru. Jadi ada yang membaca dengan ayyu'miru. Ayyu'miru dari kata a'mara yu'miru. Jadi ayyu'miru masajidallah. Kemudian masajidallah, qara'al jumhur ulama membaca dengan masajidallah. Akan tetapi Ibnu Katsir dan Abu Amr itu membaca dengan ifrad, tunggal. Jadi membacanya adalah ayya'muru masjidallah. Jadi ada yang membaca masajidallah, namun Ibnu Katsir dan Abu Amr itu membaca masjidallah. Itu tentang perbedaan qiraah ya. Jadi ada sedikit perbedaan qiraah, ada yang membaca ayya'muru, ada yang membaca ayyu'miru. Kemudian mayoritas membaca masajidallah, namun sebagian kecil yaitu Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca dengan tunggal masjidallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan imaratul masajid, memakmurkan masjid? Dhahaba ba'dul ulama ila anal murad bi imaratil masajid huwa bina'uha, bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid, sebagian ulama menyatakan bahwa maknanya adalah bina'uha, membangun masjid, kemudian juga menghiasinya dan menjaga dari hal-hal yang bisa membuat masjid itu runtuh.
Dan ini merupakan bagian dari al-imarah al-hissiyah, memakmurkan dalam bentuk material, jadi artinya yang sifatnya fisik. Ini sesuai dengan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala itu juga akan membangun baginya baitan fil jannah, rumah di surga. Di bagian dari binaul masajid, kata para ulama, juga merupakan bagian dari imaratul masajid. Tapi sebagian yang lain menyatakan bahwa al-murad bi'imaratiha, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah dengan menjadikan masjid merupakan aktivitas-aktivitas kebaikan di dalamnya, yaitu bis shalah wal ibadah wa anwa'il qurbat, dengan memakmurkannya melalui salat, ibadah-ibadah yang lainnya, serta bentuk-bentuk ketaatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu. Jadi yang dimaksudkan dengan imaratul masajid, memakmurkan masjid, adalah dengan memenuhi masjid melalui kebaikan-kebaikan seperti halnya sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kata Abu Bakar Al-Jassas, imaratul masjid takunu bimaknaya ini. Jadi beliau katakan bahwa memakmurkan masjid itu ya dua, menggabungkan dari dua pendapat yang dikatakan oleh para ulama tadi. Yang pertama adalah ziyaratuhu wal makthu fihi, wal akhar bina'uhu wa tajdiduha. Jadi yang pertama adalah dengan mengunjunginya. Mengunjunginya itu bukan berarti kemudian seperti halnya ziarah masjid-masjid hanya melihat-lihat, wal makthu fihi, akan tetapi tinggal di dalamnya menunaikan berbagai aktivitas kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kalau kita lihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang menjadikan masjid itu sebagai pusat aktivitas dari umat Islam. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membina para sahabat. Memang hal yang utama yang dilakukan adalah menjadikan masjid itu sebagai tempat peribadatan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat jamaah 5 waktu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Di dalam riwayat, salah satunya dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau katakan bahwa nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan yang masuk surga, di mana penampilan mereka itu sangat-sangat menyenangkan, mengagumkan, terlihat muka mereka bercahaya. Ketika datang satu golongan, mereka terlihat kan najmi, seperti halnya bintang. Jadi wajah mereka itu bercahaya seperti halnya bintang. Saat ditanya, apa yang menjadi kebiasaan kalian sehingga penampilan kalian itu seperti ini, terlihat bercahaya? Maka mereka katakan, ketika adzan berkumandang, kami tinggalkan semua aktivitas, kami segera berwudu, setelah itu kami penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bergegas pergi ke masjid. Ini golongan yang pertama.
Jadi yang ketika azan berkumandang mereka tinggalkan, jadi hentikan semua aktivitas duniawi, mereka segera berwudu, kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat muadzin dalam rangka menunaikan ibadah salat jamaah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada golongan yang kedua yang penampilan mereka itu lebih bercahaya lagi, dikatakan kal qamar. Jadi mereka bercahaya seperti halnya rembulan. Saat ditanya, mereka kemudian menyatakan bahwa ada kebiasaan juga yang mereka lakukan. Apa kebiasaan yang mereka lakukan? Mereka katakan, kami sudah bersiap diri sebelum azan, sudah kami ambil wudu. Jadi mengambil wudu sebelum azan. Kalau yang pertama mereka dengar azan segera menghentikan aktivitas, berwudu dan bergegas pergi ke masjid. Nah yang kedua yang lebih bercahaya lagi kal qamar itu melakukannya sebelum azan. Jadi sebelum azan mereka sudah bersiap-siap dengan mengambil wudu, sehingga ketika azan berkumandang mereka kemudian sudah segera bergegas ke masjid, sama-sama memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga lebih bercahaya lagi. Golongan yang ketiga ini dikatakan kasyamsi, bercahaya seperti halnya matahari. Ketika ditanya, apa yang menjadi kebiasaan kalian? Maka mereka menjawab, kebiasaan kami adalah saat azan kami sudah ada di masjid. Jadi bukan hanya menyiapkan diri sebelum azan wudunya, akan tapi saat azan sudah ada di masjid. Ini terutama Bang Gafur ini, karena sudah pasti sebelum azan ada di masjid. Tidak mungkin, tidak, karena muadzin itu. Jadi memakmurkan masjid itu adalah ziyaratuhu wal makthu fihi, mengunjungi masjid dalam artian kemudian memakmurkannya, melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di masjid. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan sholat berjamaah bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga memberikan tausiah kepada para sahabat di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu di masjid. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatur tentang strategi perang itu juga di masjid. Artinya masjid kemudian difungsikan sebagai pusat dari aktivitas umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masjid itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang diinginkan, dirindukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mungkin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki seorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Ziyaratuhu wal makthu fihi. Dan ini sebagaimana yang memang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah pertama man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakata, dan mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat. Dalam artian bahwasanya dipenuhi oleh cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imarah al-ma'nawiyah, di mana mereka memakmurkan masjid secara ma'nawiyah. Wal akhir, namun juga kata Abu Bakar Al-Jassas, bina'uhu wa tajdidu
istaroma minhu. Jadi juga memakmurkannya dengan membangunnya, kemudian memperbaharui hal-hal yang mungkin usang dari masjid itu. Karena ini juga termasuk bagian dari i'tamarah. Jadi makna i'tamarah itu adalah idza zarah. Karena yang dimaksud dengan makna i'tamarah itu adalah berkunjung. Jadi membangunnya itu kata para ulama juga bagian dari memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid ya dua tadi, membangunnya, kemudian mengisinya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar membangun, karena di akhir zaman itu akan ada banyak masjid-masjid yang dibangun akan tapi kemudian sepi dengan aktivitas-aktivitas kebaikan, sepi dengan jamaah. Masjidnya besar akan tetapi yang mengunjunginya, yang sholat di dalamnya itu hanya sedikit. Bahkan ada yang imam, muadzin, kemudian yang qomat, imam dan makmumnya dia sendiri. Ada teman saya cerita, satu waktu terutama subuh itu lewat di sebuah masjid, dilihat itu ada yang adzan. Setelah adzan kemudian dia yang qomat, jadi imam. Kata teman saya, seandainya saya tidak datang, tidak singgah di masjid itu waktu itu, mungkin dia tadi mulai dari muadzin, yang qamat, yang jadi imam, jadi makmum, dia sendirian itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu tentang imaratul masajid. Ada imaratu al-hissiyah, memakmurkan masjid secara fisik, yaitu dengan membangunnya, menghiasinya, menjaganya agar tidak rusak. Itu bagian dari imaratul masajid al-hissiyah. Kemudian imaratul masajid al-ma'nawiyah, memakmurkan masjid secara maknawiyah, mengisinya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan sehingga masjid itu benar-benar menjadi pusat dari aktivitas umat Islam, menjadikan masjid itu sebagai sesuatu yang kemudian dirindukan oleh umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mal murad bil masajid fil ayatil karimah. Yang dimaksudkan dengan masajid di ayat-ayat itu, di ayat di atas itu apa? Sebagian ulama menyatakan al murad bihi al masjid al haram, bahwa yang dimaksudkan dengan masjid di dalam ayat itu adalah Masjidil Haram, karena merupakan masjid yang paling mulia, yang paling afdol, dan merupakan kiblat dari masjid-masjid umat Islam di seluruh dunia. Apalagi sebab turun dari ayat ini itu berkaitan dengan apa yang diklaim oleh Al-Abbas ibn Abdul Muthalib tentang apa yang beliau lakukan terhadap Masjidil Haram. Sehingga sebagian qiraat tadi kan menyatakan maknanya adalah ya'muru masjidallah. Akan tapi yang lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan masjid di dalam ayat itu adalah jami'ul masajid, semua masjid. Karena li'annahu jam'u mudhaf fayu'am. Karena di dalam ayat itu dalam bentuk masajid, dalam bentuk jamak yang kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua masjid termasuk di dalamnya adalah Masjidil Haram itu adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Memang sebab turunnya itu berkaitan dengan memakmurkan Masjidil Haram, akan tapi karena disebutkan al-masajid yang kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berlaku umum kepada semua masjid yang merupakan Baitullah, di mana umat Islam menunaikan
amal ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga, hal yajuzu istikhdamul kafir fi bina'il masajid. Boleh enggak meminta bantuan dari orang kafir di dalam membangun masjid? Dalam membangun masjid boleh tidak meminta bantuan dari orang yang tidak beriman di dalam bangun masjid? Tukangnya misalnya adalah orang yang tidak beriman, boleh enggak? Akhadha ba'dul ulama minal ayatil karimah annahu la yajuz. Sebagian dari ulama mengambil pendapat dari ayat yang mulia ini bahwa la yajuzu ayyastakhdimal muslim al kafir fi bina'il masjid. Tidak boleh, sebagian ulama menyatakan tidak boleh muslim itu minta bantuan orang kafir di dalam membangun masjid. Kenapa? Alasan mereka li'annahu minal imaratil hissiyah. Karena membangun itu termasuk bagian dari imarah, memakmurkan masjid walaupun sifatnya fisik. Sementara di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan memakmurkan masjid. Waqad nahallahu taala an tamkinil musyrikin min imarati buyutillah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan makana lil musyrikin ayyamuru masajidallah. Jadi sebagian ulama menyatakan tidak boleh meminta bantuan dari orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun masjid, karena ini termasuk bagian dari imaratul masajid, memakmurkan masjid yang sifatnya fisik. Namun sebagian yang lain menyatakan kebolehan jawazu istikhdamu ya annal mamnu minha innama huwa al wilayah. Karena yang dilarang di dalamnya itu bukan yang seperti itu, akan tetapi adalah al-wilayah alaih, penguasaannya. Jadi yang dilarang itu adalah penguasaannya. Jadi artinya kalau membangun kemudian kita bayar, itu di sebagian memperbolehkan. Jadi wa amma istikhdamu al-kafir fi amalin la wilayata fihi, adapun memperkerjakan orang yang tidak beriman tentang satu perbuatan yang itu tidak mempunyai potensi menguasai masjid, maka itu dalam pandangan yang sebagian itu menyatakan kebolehan karena til hijara wal bina, misalnya kemudian menghiasinya, membangunnya, kemudian kita bayar, karena itu tidak termasuk fala yadhuru dukhuluhu fil manni. Jadi tidak termasuk ke dalam bagian yang dilarang. Jadi yang dimaksudkan itu adalah memakmurkannya dengan memaksudkan dalam bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imarah. Kalau sebagian yang lain menyatakan itu boleh, akan tetapi mayoritas menyatakan tidak dalam rangka ini, menjaga kesucian dari masjid itu. Jadi dalam rangka menjaga kesucian masjid. Karena misalnya ada juga di antara pendapat tentang bunga itu yang merupakan hasil riba, boleh tidak dibangun masjid. Sebagian kan memperbolehkan karena itu bagian dari hal yang sifatnya umum yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Namun sebagian menyatakan karena masjid itu adalah tempat suci, maka hendaknya dihindarkan dari hal-hal yang bisa menodai kesucian dari masjid. Dan menurut saya itu lebih baik kita mengambil yang berhati-hati saja. Berhati-hati yaitu dalam rangka menjaga kesucian masjid, maka hal-hal yang bisa menodai kesucian masjid itu kemudian kita hindarkan.
Jadi supaya apa yang kita bangun itu memang benar-benar dalam rangka lillahi, karena di dalam hadis Rasulullah SAW kan mengisyaratkan man bana lillahi masjidan, yang membangun masjid itu karena Allah. Jadi dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sumbangannya dari orang yang tidak beriman, maka tidak termasuk bagian dari man bana lillahi masjidan, tidak termasuk bagian dari membangun masjid yang itu dilakukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka lakukan itu bukan dari bagian mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang diharapkan ya tempat yang suci itu kemudian berasal dari sesuatu yang suci, benar-benar dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman seperti yang disyaratkan di dalam ayat ini, apa yang mereka lakukan itu habitat a'maluhum, itu gugur karena mereka melakukannya bukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Jadi amal mereka itu gugur karena dilakukan bukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar dibangun secara hisiah, bangunannya kemudian besar, tinggi, megah, indah, akan tapi yang menghuninya, yang memasukinya, yang sholat di dalamnya itu kemudian hanya sedikit. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan imaratul masajid itu bukan hanya sekedar membangun secara fisik, secara besar, megah, indah, akan tapi bagaimana kemudian menghiasinya dengan aktivitas-aktivitas ibadah, menjadikan masjid itu sebagai pusat dari aktivitas keagamaan dari umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.